Halo Indonesia, balik lagi bersama gue Natalie Ende dan selamat datang di Jejak UMKM Nusantara. Program kali ini dipersembahkan oleh Nebu Entertainment untuk membantu teman UMKM lebih dikenal di masyarakat dan juga semoga dikenal di kancah internasional. Dan di video kali ini gue membantu teman-teman untuk lebih semangat, berani, dan juga kreatif dalam memulai dunia usaha. Dan kali ini gue berada di Liuli Craft, tepatnya di BSD di Tangerang Selatan, karena katanya produknya adalah dari etnik budaya Danau Toba. Jadi sekalian aja kita penasaran, yuk di apa di dalam. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Halo Ibu, apa kabar? Hai, baik. Ibu Ida Iya, dari Liuli Craft, iya. salah satu ownernya Bu ya? Apa Iya. owner tunggal? Owner tunggal. Owner tunggal. Ibu, Iya. saya Natali pengen tanya-tanya sedikit boleh ya Iya. tentang Liuli Craft ini sendiri. Nah, by the way Bu, untuk Liuli Craft ini sendiri awal mulanya bagaimana ya Bu? Iya, Bisa terjadi Liuli Craft dan tas-tas dan clutch yang ada di depan kita ini Bu? iya. Pandemi kemarin, 3 bulan PPKM di rumah, saya nggak tahu mau berbuat apa ya, nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana. Lalu saya terpikir, ini dulu 4 tahun yang lalu saya pernah buat tas dengan teman-teman saya, itu waktu SD ya, angkatan 85 SD. Kita buat tas itu untuk oleh-oleh buat di daerah asal kita gitu. Tapi kemudian karena kesibukan itu jadi vakum ya, jadi vakum. Nah, saya teringat lagi gitu. Dulu kita punya niat ingin berbuat sesuatu untuk daerah asal gitu. Lalu saya kepikiran bagaimana kalau saya lanjutkan tasnya ya. Tapi saya mau buat dari bahan apa gitu. Lalu saya teringat dengan goni ya. Goni ini kan ramah lingkungan. Jadi, iya benar. Iya, jadi saya pengen membuat sesuatu yang ramah lingkungan. Lalu saya pikir mau pakai apa lagi ya, gitu. Lalu saya teringat dengan tenun, ya, tenun Balige ya. Oh, ini namanya tenun Balige. Tenun, jadi di daerah Balige itu daerah saya kecil itu ada pabrik tenun. Dulu zaman saya kecil itu masih banyak sekali. Tapi seiring perkembangan waktu ya, tenun pabrik itu makin lama makin sedikit. Jadi tenunnya sendiri itu makin sedikit. Lalu saya punya keinginan bagaimana mengangkat kembali tenun yang hampir punah ya. Karena dulunya itu dari tahun 1930-an itu ada 70 pabrik. Tapi sekarang itu tidak sampai 10 lagi, nggak sampai. Nggak sampai 10 pabrik? Nggak dari sampai 70 lagi. sampai Iya. sekarang nggak nyampe 10? Nggak sampai. Tadi Ibu sempat ngomong adalah sebelumnya Ibu juga sempat buat 4 tahun yang lalu untuk oleh-oleh dari Danau Toba ya? Iya. Yang mana Bu kalau boleh tahu? Dulu kita buat tas ini. Oke. Ya, I Love Toba. Tujuannya dulu supaya pertemanan kita itu tidak hanya kongko ya, tidak hanya makan, hahaha. Tapi kita pengen buat sesuatu gitu. Lalu kita buat tas ini. Jadi ini masih produksi juga? Enggak lagi. Oh, enggak lagi. Tapi kok dengan ini? Jadi enggak lagi karena kesibukan ya. Masing-masing kan semua punya profesi yang berbeda, sibuk. Kemudian tahun yang lalu saya lanjut tetap berkarya untuk daerah asal saya dengan pakai nama baru Liuli. Oh, jadi pemakai brand baru Liuli Craft ini yang punya Ibu sendiri berasal dari oleh-oleh pertama kali sama teman-temannya Ibu. Jadi ini menginspirasi saya untuk melanjutkan apa yang sudah kita bangun 4 tahun lalu. Dan ini dibuat saat pandemi? Saat pandemi, jadi saat saya tidak punya kerjaan apa-apa, saya nggak tahu mau ngapain lagi, lalu saya kepikiran ide apa ya yang saya bisa lakukan buat daerah asal saya. Jadi ini hampir 2 tahun ya? Ini sebenarnya sih pandemi tahun lalu ya. Oh, tahun lalu? Waktu varian Delta ya. Kita ada varian-varian baru ya, lupa ya. Kalau yang varian pertama itu masih bingung kan. Kita masih di rumah rajin olahraga, rajin masak, rajin apa gitu. Nah, yang gelombang kedua bingung mau ngapain. Olahraga udah males, masak udah males ya. Jadi terbuatlah ini. Iya, jadi kepikiran untuk bikin produk tas dari bahan. Tapi selama Ibu membuat ini selama pandemi berarti ya? Iya. Nah, pandemi ini tetap berjalan Bu untuk penjualan ini sendiri? Kalau penjualan sih puji Tuhan ya. Jadi ini kan sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru, kemudian saya mengangkat tenun. Jadi saya ceritain ya, dulu tenun ini zaman saya kecil hanya dipakai buat popok, bedongan bayi, kemudian untuk horden dan untuk spray.
hanya itu aja. Tapi seiring perkembangan zaman, kan udah banyak batik, horden juga makin bagus, spray makin bagus, dia makin ditinggalkan ya. Karena biasanya kalau orang Indonesia itu kalau yang tradisionalnya malah ditinggalkan ya Bu, karena melihat kemodern-modernan ya Bu ya. Padahal dia nggak tahu di Indonesia pun juga kaya ya Bu untuk kreatifnya sendiri. Oke, nah Ibu, aku tadi ngelihat di sini ada dari karung goni dan juga ini si kainnya ini sendiri. Nah, untuk kain ini sendiri ada artinya nggak sih Bu? Oh iya. Karena kan beda-beda semua ya Bu. Iya, setiap tenun itu pasti memiliki filosofi ya. Ini juga punya nama masing-masing. Jadi di Batak itu ada namanya ulos ya. Ulos itu seperti ini ya. Ulos itu ini ulos ya. Ini yang buat adat Batak itu bukan sih Bu ya? Iya. Jadi ulos itu peruntukannya tuh beda-beda. Ya. Dari kita lahir sampai kita meninggal, lahir, kemudian nanti ada acara kegiatan apa, masukin rumah atau kita punya kegiatan apa sampai kita meninggal, besar gitu ya Bu ya? Kita pasti dikasih ulos. Itu dengan ulos yang berbeda-beda karena maknanya beda, filosofinya beda. Aku baru tahu. Aku tahunya kalau ada acara terus dikasih ulos gitu. Iya, jadi seperti ulos ini kan, ini namanya sadum ya. Ini sadum. Sadum ini hanya diberi pada saat sukacita. Jadi ada ulos untuk orang meninggal, ada orang menikah, ada sukacita. Nah, ini biasanya untuk sukacita. Jadi ini melambangkan sukacita. Ketika orang Batak memberikan ulos ini, itu diiringi doa. Jadi mendoakan supaya yang menerima ulos ini, sadum ini tuh mendapatkan sukacita, keberhasilan dalam hidupnya, terus diberkati Tuhan, dan doa-doa yang lain. Jadi semua kain-kain ini yang terdapat di karung goni ini ya? Ada artinya. Jadi setiap motif itu punya filosofi yang berbeda-beda. Yang paling artinya mengena banget di mana Bu? Dari kain ini? Semua kena ya. Oh ya? Karena aku pengen sambil belajar untuk berapa kain ini. Umur, misalnya ini. Ini namanya tuh ragi hotang. Ulos ragi hotang. Ini biasanya diberikan pada saat pernikahan. Jadi mertua, orang tua dari perempuan akan memberikan ulos ini ke mantu laki dan anak perempuannya pas menikah, diiringi doa. Dia berharap nanti ini diberikan dengan cara dikelilingin terus diikat di ujungnya. Itu diartikan sebagai bahwa pernikahan kalian langgeng, kamu menjadi suami yang setia buat anak saya, bisa memimpin anak saya sampai tua. Oh, berarti ini salah satu kain doa dari mertua untuk menantunya gitu. Menantu dan anaknya setelah menikah. Jadi ini diberikan pada saat pernikahan. Ini biasanya melambangkan kesetiaan, ya, hubungan relasi yang setia, panjang umur, sampai langgeng gitu. Jadi ini biasanya pas menikah. Jadi kalau laki-laki, kalau sudah ada pesta adat, pasti pakai ini di sininya. Karena dia ingin menunjukkan bahwa ini pemberian mertuanya pada saat dia menikah. Oh, berarti punya satu kebanggaan sendiri dengan memakai itu untuk sama si pernikahan itu sendiri Bu ya? Jadi punya arti. Nanti kalau meninggal beda lagi. Beda lagi. Ini jahitnya sendiri Ibu sendiri atau ada vendor lagi atau ada orang lagi untuk yang ngejahit? Saya punya tukang jahit sendiri, tapi workshopnya itu tidak di sini ya. Saya punya tukang jahit sendiri itu di daerah Tangerang. Jadi saya cuman gunting kemudian nanti bapaknya jahit. Oh, jadi Ibu yang menggunting si kain ini? Ya, menggunting kain, terus nanti saya akan tulis di satu kertas, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke belakang. Karena ini kalau dia nggak ngerti, dia bisa terbalik, bisa salah artinya. Oh, gitu. Jadi dari pemasangan ini pun juga ada artinya juga Bu? Warnanya, jadi ini kan agak-agak remang gitu ya, misalnya gini ya. Kalau ini sih nggak kelihatan ya, tapi ada bahan tertentu seperti ini tuh nggak kelihatan mana depannya mana belakangnya gitu. Jadi saya harus memberikan jelaskan ke dia ini di depan, ini di atas, ini di bawah. Contohnya ini nih dari satu ulos ya, ini dan ini tuh satu ulos. Ini satu ulos. Iya, ini satu dari satu lembar tapi warna berbeda ya. Nah, ini tengahnya. Ini pinggirnya biasanya kalau dari satu ulos. Jadi kadang-kadang dia suka terbalik. Ini di atas, ini di bawah. Ya, jadi nggak selaraskan motifnya gitu ya, karena dia nggak ngerti ya.
Ini juga ada artinya, Bu? Ini sih sebenarnya jadi sadup itu selalu motifnya tuh ceria, cerah. Kalau artinya enggak sih, tapi ceria, cerah. Dia berharap Memberikan hidup kita itu lebih ceria ya, hidup Bu? kita itu lebih optimis gitu loh, lebih optimis. Oh, berarti ini positive vibe semua ya? Iya, Dari iya. si Yuli Craft ini sendiri. Ibu, kalau Ibu sendiri produksinya ini hanya tas aja? Atau tadi aku lihat ada clutch juga? Ya, sementara ini saya masih tas dan turunannya ya. Tas dan turunannya. Next saya lagi berpikir membuat sesuatu yang lain, tapi saya belum boleh kasih tahu, rahasia. Berarti masih ada kreativitas Ibu lagi sendiri yang masih dirahasiakan. Iya. Nah, Ibu, ini di belakang juga tadi aku lihat ada yang menonjol sedikit. Ini untuk apa ya, Bu? Ini untuk hampers. Saya kan bergabung di UMKM ya. Jadi teman-teman di UMKM itu ada yang jual produk makanan, mereka memerlukan hampers, lalu saya buat. Gitu. Nah ini saya buat dari perca-perca yang ini ya. Jadi walaupun kain tenun itu sendiri kan harganya mahal ya. Iya benar. Mahal. Jadi kalau kita hitungkan ini itu pasti harganya mahal. Cuman karena saya memanfaatkan kain perca dari tasnya saya bisa gunakan ini untuk mempercantik hampersnya. Jadi ini hampers untuk tempat hantaran ya, makanan nanti khususnya buat lebaran, yang mau lebaran boleh pesan ini. Oke, jadi ada buat hampers juga. Iya. Ini aku juga ngeliat pas banget ya, kayak bisa jadi fashion juga ya, Bu ya. Iya, ada ransel juga. Nah ini ceritanya beda nih. Yang mana? Ini bukan tenun Batak. Ini Baduy. Oh, jadi Ibu nggak ngambil kain tuh hanya dari Batak doang? Tapi sebenarnya saya tuh lebih fokus ke daerah saya. Cuman karena saya tinggal di daerah Banten, saya juga pengen mengangkat tenun Baduy. Ya, jadi ini adalah tenun Baduy, dia juga punya filosofi. Nah, ini filosofinya tuh kejujuran ya, kejujuran itikat baik dari seseorang, kejujuran dari seseorang ini. Tenun ini itu artinya filosofinya. Jadi saya mencoba membuat ini tenun Baduy, ada juga clutch-nya ya di depan. Oh iya. Jadi ini adalah dari Baduy. Ini tenun Baduy. Iya. Jadi penghargaan saya juga ke suku Baduy karena saya tinggal di daerah Banten. Saya juga harus mengangkat tenun. Wow, keren banget ya. Berarti Yuli Craft ini juga membangun yang ada adat-adat di daerah sendiri ya, Bu ya, Danau Toba dan juga Banten. Daerah. Iya. Karena kan banyak banget nih yang generasi-generasi muda yang masih belum tahu tentang kain-kain Indonesia ya, Bu. Iya. Mau tahu nggak arti liuli? Apa, Bu? Nama liuli itu adalah sebuah harapan semoga nasib kain tenun itu tuh makin bagus. Benar, gitu banyak yang mengenal juga ya, Bu ya. Iya, jadi makin bagus, kemudian tidak punah. Saya kan sekarang udah umur 50-an ya, hampir ya. Nggak kelihatan ya, Bu. Iya. Jadi dengan saya sebelum saya lahir tenun ini sudah ada, tapi setelah saya umur 50 dia tinggal sedikit, nggak sampai 10%. Saya berharap anak cucu saya juga nanti tetap bisa melihat tenun ini. Jadi kita harus dikenal juga ya, Bu. Iya. Jadi saya berharap tenun ini ke depannya nasibnya tuh makin bagus. Ya, jadi tetap ada karena ini membuat ciri khas Indonesia beda dari negara lain. Oke, Ibu, aku punya pertanyaan lagi. Inspirasi untuk bentuk tas ini sendiri ya, Bu ya? Iya. Itu dari Ibu sendiri kah yang daily Ibu, Ibu saya tuh suka bikin karena buat kantor atau buat anak saya kuliah? Iya. Gimana, Bu? Iya, awalnya kan ini kan saya hanya tote bag ya, tadinya seperti ini ya. Karena ini multifunction ya, bisa tempat komputer, laptop, bisa. Jadi bisa buat kerja. Terus ibu-ibu juga bisa buat santai kan? Bener. Karena isinya banyak. Bisa buat ke pantai juga. Iya benar, Bu. Iya. Jadi awalnya sih karena multifunction. Ya. Kemudian berkembang karena ada permintaan, mau dong yang lebih kecil, mau dong yang buat anak muda. Lalu saya bikin rangsel biar supaya bisa lebih milenial gitu ya. Bisa dipakai buat kampus. Iya. Ya, saya bikin clutch, juga pouch. Ya, berkembang seiring permintaan sih. Banyak juga teman yang minta bikin aku yang kecil dong, tempat minum. Oh, saya bikinin juga tempat minum. Jadi kalau misalnya permintaan dari customer ini sendiri ya, Bu, itu permintaannya harus hamin berapa sih, Bu? Paling lama 7 hari ya. 7 hari? 7 hari.
7 hari. Paling lama. Tapi kalau lagi ready, sekarang ini kan saya lagi banyak stok ya, karena saya mengisi beberapa galeri, saya banyak stok. Jadi kalau mereka minta saya bisa langsung ambil. Tapi kalau yang barang-barang tertentu yang tenunnya tidak ada kan saya harus sediakan dulu, jahit dulu. Jadi paling lama 7 hari jadi lah. 7 hari jadi untuk permintaan, misalnya jadi PO gitu ya Bu ya? Ya, Nah itu ada minimum permintaan juga nggak sih Bu, order? Kalau untuk perorangan sih enggak. Nggak ada? Karena saya setiap minggu kan harus ada produk. Oke. Produksinya. Jadi saya punya target nih, setiap minggu harus dapat berapa, setiap minggu harus dapat berapa. Jadi ya sekalian saya jahitin gitu. Tapi kalau untuk pesanan banyak, kayak ini nih saya ada permintaan buat pernikahan nanti ya. Saya buat souvenir ya? 500 piece atau berapa. Saya itu perlu waktu lah, paling tidak 10 hari ya. 10 hari? Iya. Dengan ordernya 500 piece? 500, iya. Tapi itu biasanya saya hire freelance ya. Okay. Hire freelance. Jadi yang mengerjakannya itu mungkin 5 orang gitu. Jadi 1 hari bisa Oke. berapa gitu. Nah dari semua ini Bu yang ada di depan kita, yang paling sulit yang mana sih Bu untuk pembuatannya ini sendiri? Tingkat kesulitannya sih sebenarnya adalah karena bahan karung goni ini kan sudah kaku ya. Kemudian nah ini sekalian jadi unik nih. Tenun ini kan juga kaku. Si bahan ininya? Iya, tenun ini kaku, kemudian karungnya juga kaku. Tapi setelah dipadu padan, kenapa nggak kaku ya? Kenapa jadi kelihatan cantik? Iya, kenapa ya Bu? Ya. Ini kalau ini kan kaku nih. Ini kaku. Iya pasti sini nggak ya? Iya, kaku ya. Nah, tapi setelah dipadu padan kan jadi cantik. Kekakuan itu tidak ada lagi. Ya. Nah, terus kesulitannya paling pas menjahit ya, karena ini bahannya itu untuk kaku, iya. kesiniin ya Bu ya? Iya, jadi pas menjahit itu jarumnya suka patah aja. Jadi dari semua ini yang paling sulit mana menurut Ibu? Enggak sih, kalau saya sih nggak sulit, karena saya cuma ngelihat ya. Tukang jahitnya suka bilang, aduh Bu, jarumnya patah lagi gitu. Karena dari si bahan ininya pun juga Iya, keras apalagi kalau biasanya. seperti ini ya, menjahit di pinggir-pinggir dia suka patah tuh. Suka patah ininya. Si ini sendiri ya, listnya? Iya, dia suka patah. Tapi sejauh ini sih dia udah makin pintar atau jarumnya makin kuat sih, nggak tahu ya. Karena ini udah hampir mengerjakan ini hampir 2 tahunan ya Bu ya? Enggak lah, setahunan. Setahunan. Wah, keren banget. Ibu kalau aku boleh tanya, range harganya boleh nggak sih Bu? Oh, ini murah sekali. Kan tujuannya supaya banyak yang pakai kan, banyak yang. Jadi saya nggak bikin harga murah. Tidak ada barang saya harga 500, semua di bawah 500, antara 125.000 sampai 350.000. Berarti, yang paling mahal yang Baduy ini karena tenunnya mahal banget. Ini 400. Ini tenun Baduy itu 1 lembar bisa 600 ke 800.000. Jadi tenunnya mahal. Itu yang bikin mahal sih. Kalau yang lain nggak mahal. jadi yang kayak gini, ini range berapa Bu? Ini 150.000. 150.000. Ini pas banget ya kalau misalnya kita perempuan-perempuan mau taruh make up ataupun alat tulis yang buat anak-anak kuliahan dan packaging. Jadi kalau kita buat pakai pesta juga aman ya Bu? Bagus ya. Aman ya? Pesta taman keren ya. Iya. Jadi garden party. Iya. Nah itu juga di sini ada topinya juga. Ibu juga produksi topi. Topi ini sulit nggak sih Bu? Sebenarnya kalau topi sih saya buat pelengkap aja ya. Karena kan banyak orang yang beli untuk jalan ya. Jadi kalau jalan kan saya panas, ibu nggak suka panas kan. Iya, benar. Pelengkap topinya. Kalau topinya saya beli sih. Jadi saya cuma pasang Si ininya kainnya aja, kainnya. Itu hanya pelengkap. Itu bukan bagian dari produk kita. Gitu. Oke, itu pelengkap. Jadi di sini bisa Ibu macam-macam. Ibu ada rencana bikin baju juga Bu? Ini saya bikin nih. Itu Ibu bikin sendiri. Padahal aku cuma nyentil doang. Masih uji coba. Tapi ini keren loh Bu. Iya. Ini dari ulos juga. Ibu bikin sendiri juga? Enggak lah, saya punya tukang jahit. Maksudnya nggak desain sendiri? Iya. Ini kan dari sadum yang tadi, ulos sadum itu. Tapi keren ya Bu. Ini merambah semuanya ya Bu ya. Jadi gimana kita bisa melestarikan kain budaya Indonesia dari atas sampai bawah. Iya, jadi kan kalau Danau Toba sekarang itu lagi priority, salah satu tempat destinasi wisata prioritas ya, super prioritas malah. Jadi
kalau tempat wisata tidak ada oleh-oleh garing ya. Jadi saya juga sebenarnya mengkombinasikan apa yang sedang dilakukan pemerintah tuh, saya sediain ini nih buat oleh-oleh. Jadi kamu datang ke Toba, kamu bisa beli sesuatu yang mengingatkan kamu tentang Toba. Siapa tahu kamu bisa balik lagi ke Danau Toba. Iya. Ini mengingatkan kita tentang Toba. Ibu, untuk aku mau satu pertanyaan lagi yang terakhir. Kalau misalnya si Liuli ini sendiri, kita bisa order tuh dari via apa aja, Bu? Oh iya, saya ada by WhatsApp, kemudian ada di Instagram, saya juga ada buka di Shopee. Terus kalau mau belanja langsung bisa ke Gramedia di BSD. Kebetulan masih daerah BSD ya, karena saya tinggal di sini. Saya ada gerai di Gramedia BSD. Gramedia BSD. Iya, yang di Ion ada, yang di Teko ada, satu lagi yang di Gramedia World. Iya. Oke, itu kalau misalnya di Instagramnya apa, Bu? Liuli Craft. Liuli Craft. Di situ juga ada nomor teleponnya, Bu ya? Ada. Dan kalau Shopee-nya juga Liuli Craft. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mau pesan bisa langsung ke plasma yang tadi di bawah sini ya, Bu ya. Nanti ada Instagram, Shopee, WhatsApp, dan Gramedia yang ada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di BSD ya? Iya, kalau daerah Danau Toba ada juga galerinya. Ada juga? Ada. Oke, Danau Toba di Bali G. Bali G. Oke, itu tempat daerah Ibu sendiri? Iya. Itu asal dari tenun Bali G. Tenun yang saya pakai kan tenun Bali G ya ini ya. Nah, itu di daerah Bali G. Jadi kalau jalan-jalan ke Danau Toba pasti ke Bali G. Singgahlah. Pasti, Bu. Pasti rasanya jadi pengen sana ya, Bu ya. Iya, yuk mari. Pasti. Oke, dan terima kasih ya, Bu. Nanti aku boleh sambil lihat-lihat lagi untuk dari Liuli Craft sendiri. Nah, itu dia, kita bersama tadi Liuli Craft, salah satu UMKM di Tangerang Selatan. Dan kita juga sama-sama bantu yuk teman-teman untuk melestarikan budaya Indonesia. Karena tadi Liuli juga kita sudah mendengar sedikit banyaknya tradisional ataupun adat-adat kain dari Indonesia. Dan untuk teman-teman yang ada di luar sana, silakan aja untuk share, komen, like di video ini. Karena kita sama-sama bantu teman-teman UMKM. Dan gue pamit dulu sama Natali Ende di Jejak UMKM Nusantara. Bye-bye.